Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fitri Rahmadini Putri Pramono dari TRO Angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir 046. Melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya yang dimana kita belajar tentang dasar pemrograman dari C++. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran tersebut dan naik menjadi membahas tentang level 1 dan 2. Nah, di sini langsung saja ini ada list materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama tadi kita akan membahas tentang variabel, tipe data, dan konstanta beserta dengan contohnya. Lalu kita akan melakukan demonstrasi array dan std vektor dan menambahkan, mengakses, dan menampilkan data. Lalu kita akan membahas tentang input pengguna menggunakan scene gen setLine dan contoh interaktifnya. Lalu kita akan membuat fungsi sederhana dengan parameter dan return. Kita menjelaskan scope variabel, lokal dan global dengan contoh praktis. Lalu kita akan menggunakan komentar yang baik dan untuk kode yang rapi dan mudah dipahami. Lalu kita akan menjelaskan penggunaan namespace, std, dan alternatifnya. Yang terakhir, kita akan menyajikan latihan, yaitu tentang program konversi suhu, kalkulator, dan pengelolaan data mahasiswa. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama yang membahas tentang variabel, tipe data, dan juga konstanta. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu variabel, tipe data, dan konstanta. Variabel sendiri ini adalah tempat untuk penyimpanan data yang nilainya dapat berubah. Nah, untuk tipe data ini adalah menentukan jenis data yang dapat disimpan. Contohnya int, float, string, dan lain-lain. Kurang lebih sama seperti yang ada pada tipe data di Python. Terus untuk konstanta sendiri ini adalah nilai tetap yang tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, yaitu konstanta global. Ini ada constable, yaitu tentang PI, terus konstanta stringnya itu nama aplikasi, yaitu belajar C++. Nah, deklarasi variabel dengan tipe data yang berbeda itu ada int itu ada bilangan bulat, float itu ada bilangan desimal, double itu ada double bilangan desimal presisi ganda, char itu karakter tunggal, string itu string atau teks sama saja ya, dan bool itu ada boolean atau true or false. Untuk konstanta lokal ini sendiri adalah ada const int. Nah, cara untuk menampilkan variable sendiri tinggal klik saja count, terus seperti ini, variabel tipe dan tipe data, NL, terus nama, umur, tinggi, berat, jenis kelamin, mahasiswa, PI, dan juga jumlah hari, seperti yang ada di sini, yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang vektor dan array. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu vektor dan array. Untuk array sendiri ini adalah kumpulan data dengan tipe sama namun ukurannya tetap. Dan untuk std vektor itu adalah kumpulan data dinamis yang dapat berubah ukurannya. Nah, untuk array dan vektor ini sendiri itu ada array-nya itu ada array statis, yaitu untuk inputnya itu ada menggunakan seperti in nilai ujian 5, terus 85, 90, 78, 92, dan juga 88 isinya. Nah, selanjutnya itu ada vektor, yaitu cara menambahkan data ke vektor itu ternama dengan pushback, itu ada nama di sini. Nah, di vektor ini sendiri kita dapat menambahkan data baru dan mengakses data range based for loop dan juga dapat mengubah data. Bedanya seperti itu saja antara array dan juga vektor.
Selanjutnya kita masuk ke input pengguna. Nah, untuk input pengguna sendiri di sini kita akan menggunakan CIN atau dan juga Jetline. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan untuk CIN atau SIN ini sendiri adalah untuk input data besar ya dan terhenti pada spasi. Nah, untuk Jetline ini sendiri adalah untuk input data string lengkap termasuk spasi. Beda-bedanya hanya di bagian itu saja. Nah, ini contohnya untuk input dengan data SIN ini seperti count, masukkan usia Anda, terus SIN sama dengan usia. Nah, untuk input dengan Jetline itu contoh data itu seperti ini, count, seperti ini, terus masukkan nama lengkap. Terus Jetline-nya itu adalah SIN dengan nama lengkap. Terus count-nya itu juga bisa dengan masukkan alamat, yaitu Jetline-nya itu Jetline SIN alamat. Gitu saja. Kalau Jetline itu bisa dua, untuk SIN itu hanya bisa satu atau dasar saja. Nah, untuk menampilkan hasil input tuh contohnya seperti ini untuk dimasukkannya nanti. Nah, contoh lainnya untuk input multiple data atau lebih dari satu itu menggunakan hasil seperti ini, SIN A, B, C, titik koma seperti ini dengan menggunakan IN. Terus dia juga kalau menggunakan count, perhitungan hasil jumlahan itu dengan seperti ini, A plus B plus C. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dan juga scope ya. Nah, di sini sebelumnya akan saya jelaskan tentang apa saja yang ada di dalam materi ini. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi itu adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali. Nah, untuk parameter itu adalah data yang diterima fungsi. Sementara return adalah nilai yang dikembalikan oleh fungsi. Dan scope adalah cakupan variabel, yaitu ada scope lokal dan juga scope global. Nah, di sini variabel global untuk deklarasi fungsi sendiri pada bahasa C++ itu menggunakan int, void, dan juga double seperti ini. Untuk int main seperti ini contohnya, variabel lokal di mainnya contohnya seperti int x sama dengan 10, y sama dengan 5. Nah, untuk memanggil fungsi dengan parameter, kita menggunakan int hasil sama dengan tambah x, buka kurung, x, y, tutup kurung, titik koma. Nah, untuk memanggil fungsi yang mengakses variabel global, kita menggunakan tablekan counter, buka kurung, tutup kurung, titik koma, terus bawahnya counter plus titik koma. Nah, untuk fungsi dengan return value, kita menggunakan kode double, radius, kode double. Nah, untuk scope variabel dalam blok, itu kita menggunakan int variable, menggunakan kode int. Untuk variabel blok yang tidak dapat diakses atau out of scope itu menggunakan return. Nah, untuk definisi fungsi sendiri itu menggunakan int tambah int a plus int a, int b, yaitu a dan b adalah parameter, yaitu variabel lokal fungsi. Nah, untuk mengakses variabel global kita menggunakan return a plus b. Nah, untuk selain itu kita untuk mendefinisikan fungsi kita bisa menggunakan void dan juga kode double seperti contohnya. Jadi kita masuk ke cara menambahkan komentar pada kode. Nah, cara menambahkan komentar pada kode pada bahasa C++ ini sendiri, ini beda ya dengan Python. Untuk Python kan kita menggunakan pagar. Nah, sementara di C++ ini sendiri, kita menggunakan tanda 2 kali garis miring. Seperti yang udah kita lihat sebelumnya pada kode-kode yang sudah saya berikan contoh tadi, itu kita sudah menggunakan komentar ya, seperti ini. Komentar ini digunakan sebagai
penanda saja, dan juga saat kita running programnya nanti komentar ini tidak akan ikut terbaca atau tidak akan ikut terhitung nanti di dalam kodenya, karena komentarnya adalah sebagai penanda saja. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini tanda 2 kali garis miring ini adalah komentar. Nah, atau bisa dikatakan juga sebagai desain itu kayak penanda aja gitu. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke eh, latihannya ya. Yang pertama kita akan membuat konversi konversi suhu. Ada tentang konversi suhu.
Nah, di sini adalah contoh program sederhana ya, dari konversi suhu. Di sini itu adalah merubah dari Celsius ke Fahrenheit dan juga Fahrenheit ke Celsius. Nah, dapat dilihat seperti ini contoh sederhananya ya. Ini adalah program cukup sederhana dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk program kalkulator sederhana dan pengelolaan data mahasiswa akan langsung saya masukkan saja nanti dan kita akan lihat. Nah, ini seperti saya bilang tadi, ini akan langsung saya masukkan saja untuk kalkulator sederhana dan juga pengelolaan data mahasiswanya ya. Nah, untuk kalkulator sederhana sendiri ini kita akan menggunakan namespace std. Nah, di sini kita untuk awal kita akan menggunakan double hitung. Ya, double A, double B, dan juga cara operasi. Operasinya itu apa? Itu bisa menggunakan tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Untuk tambah kurang seperti biasa, kalinya kita menggunakan tanda bintang di atas, terus tanda baginya kita menggunakan tanda garis miring. Nah, contohnya seperti ini, A plus B, A min B, A kali B. Nah, untuk pembagiannya sendiri, ini menggunakan cara penggunaannya seperti ini. B tanda seru sama dengan B, ternyata A sama A, garis miring B. Atau kalau error atau pembagian 0, maka akan menjadi ternyata akan menjadi 0 lagi. Jika operasi tidak valid juga ternyata akan menjadi 0. Terus kita masukkan fungsi main, terus tulisannya itu ada kalkulator, lalu kita bisa masukkan bisa inputkan angka 1 dan angka 2, lalu juga cara operasinya itu apa, seperti yang saya bilang tadi, plus, min, kali, atau bagi. Lalu program akan meng-count terus memasukkan perhitungan contoh 5 plus 3 itu sama dengan berapa. Nah, itu maka sin angkanya menjadi angka 1 operasi dan juga angka 2 formatnya nanti. Seperti ini, angka 1, contohnya ini 5 itu angka 1, operasinya itu plus, lalu angka 2-nya itu 3, seperti ini. Kalau udah berhasil, itu nanti akan hitung angka 1, angka 2, angka 3. Contohnya hasil angka 1 menjadi dan juga operasi dan juga angka 2. Seperti ini contohnya. Untuk yang kalkulator sederhana. Nah, untuk yang pengelolaan data mahasiswa, ini kita akan memasukkan vektor, string, dan IOMNIP dan juga namespace std. Nah, struktur dalam pengelolaan data mahasiswa ini sendiri, yang pertama itu ada string name, terus nama, umur, dan juga IPK. Nah, untuk name dan juga nama kita akan menggunakan tipe data string, untuk umur kita menggunakan data integer, terus untuk IPK kita menggunakan double. Nah, yang pertama kita akan menggunakan void, terus tampilkan data mahasiswa, terus menjadi daftar. Jika daftarnya empty, maka outputnya akan tidak ada data mahasiswa. Nah, untuk yang dihitung nanti akan menjadi seperti ini tadi kan, NIM, nama, umur, dan juga IPK. Nah, itu akan menjadi masuk ke data, menjadi mahasiswa NIM, nama mahasiswa NIM, nama mahasiswa umur, seperti ini, dan juga mahasiswa IPK. Lalu kita masukkan void, tambah mahasiswa, vektor mahasiswa, dan akan masuk ke daftar nantinya. Nah, untuk outputnya nanti itu akan menjadi seperti ini, tambah mahasiswa, lalu kita akan masukkan NIM, terus akan menjadi NIM mahasiswa NIM, lalu dan juga seperti tadi sama, bedanya cuma nama, umur, dan juga IPK. Itu kita akan masukkan lalu semua data tersebut akan masuk ke daftar atau pushback. Terus habis itu kalau sudah berhasil maka akan keluar output mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu masuk ke yang perhitungan rata-rata IPK. Nanti akan masukkan if jika daftar IPK-nya kosong maka menjadi 0. Kalau udah ada nanti akan menjadi total IPK dan juga mahasiswa IPK nanti akan masuk ke data. Terus untuk utamanya itu aja integer, terus habis itu daftar,
vektornya itu mahasiswa, daftar mahasiswa, energi pilihan, terus data contohnya tuh seperti ini. Daftar mahasiswa itu ada Alice Johnson, ini NIM-nya ini, terus IPK-nya 375 dan juga umurnya 20 tahun. Nah, maka akan muncul seperti ini nanti info outputnya. Kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya untuk yang urungan konversi suhu, kalkulator sederhana, dan juga pengelolaan data mahasiswa. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi level 1 dan 2 pemrograman C++. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.